Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang riset aktivitas merek produk Ricis Factory. Untuk ketuanya yaitu Ridwan Restu dengan NIM 642201151 untuk anggotanya. Rangga Arya Pangestu 64220024, Rabiah Mareja 64221352, Renita Denila Tobing 64221124. Lanjut, bab 1, latar belakang ekuitas merek. Brand equity adalah seperangkat nilai kekayaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga konsumen. Bagi perusahaan, ekuitas merek yang tinggi dapat memberikan preferensi dan loyalitas konsumen. Perusahaan dapat memberikan harga yang lebih tinggi pada merek-merek yang memiliki ekuitas tinggi. Selain itu, merek yang kuat juga dapat meluaskan pangsa pasar, meningkatkan arus kas, menentukan harga premium, membatasi biaya promosi, menjaga stabilitas, meningkatnya penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian bagi konsumen, aktivitas merek dapat memberikan nilai prestige, kebanggaan, dan kepercayaan diri ketika memakai sebuah produk dengan merek yang kuat. Kemudian menurut Gallup 2003, ekuitas merek adalah frasa yang digunakan dalam pemasaran yang menggambarkan nilai dan manfaat suatu merek. Klauenbeck 2005 memiliki definisi lain. Mereka mendefinisikan ekuitas merek sebagai serangkaian karakteristik yang membuat merek unik di pasar, memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan mempertahankan pangsa pasar yang lebih besar daripada yang mungkin dilakukan dengan merek tidak bermerek. PT Ricis Kuliner Indonesia adalah perusahaan yang berbasis di Bandung yang mengoperasikan jaringan restoran cepat saji bernama Ricis Factory. Didirikan pada 11 Februari 2014. Kini Ricis Factory mengoperasikan 73 outlet di Medan, Jabodetabek, Garut, Bandung, Cirebon, Tegal, Semarang, Solo, Malang, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Makassar, dan Serang. Kedua unggulan Ricis adalah cheese dip sebagai bumbu untuk hampir semua menu dan fried chicken. Fried chicken yang dilumuri saus barbecue dalam 5 hot level yang berbeda. Ricis Factory merupakan QSR, Quick Service Restaurant, atau restoran cepat saji di mana hampir semua menu Ricis disajikan dengan saus keju yang lezat, cheese sauce. Restoran ini didesain unik agar menjadi tempat santai yang nyaman untuk semua usia dan kalangan. Anda dapat merayakan kebersamaan dan keceriaan bersama sambil menikmati berbagai menu yang disajikan lengkap. Ricis Factory hadir pertama kali di Indonesia pada tanggal 8 Februari 2011, bertepat di Paris Panjapama, Kota Bandung, Jawa Barat. Seiring dengan makin berkembangnya outlet, kini Ricis Factory telah hadir di kota-kota besar di Indonesia dan akan bertambah terus di tahun mendatang. Merupakan komitmen Ricis Factory untuk terus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan dan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan. Kinerja kami kemudian mendapatkan penghargaan pada tahun 2018 sebagai peraih bronze medal adalah Wow Brand 2018 untuk kategori fast food restoran di Indonesia. Untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, di mana metode menunjukkan pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket, penelitian, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Sugiono 2013, metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk metode analisis data adalah proses pengolahan data untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data, hingga mencari informasi penting dari data tersebut. Untuk bab 2, landasan teori. Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Bahwa ada dalam barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Merek merupakan tanda pembeda kegiatan perdagangan dengan barang
atau jasa sejenis serta jaminan mutu jika dibandingkan dengan barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Dengan demikian, merek mencakup komitmen perusahaan untuk secara konsisten menyediakan fitur manfaat dan layanan khusus kepada pembeli. Merek atau merek dagang termasuk dalam hak kekayaan intelektual, sebab ini menjadi hal yang membedakan produk atau jasa yang unik dan berbeda dengan produk lain yang mungkin sejenis. Elemen branding ini mencakup ekspresi, desain, dan simbol yang dapat dikenali. Menurut Kotler dan Armstrong, merek adalah nama istilah, tanda, simbol, atau desain, maupun kombinasi semuanya yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari suatu penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Menurut Ciptono, merek adalah simbol alat hukum hak milik perusahaan, singkatan mitigasi risiko, positioning, kepribadian, rantai nilai, visi, nilai tambah, harga, identitas, citra, hubungan, dan entitas yang berkembang. Untuk peranan dan penggunaan merek, merek memegang peranan sangat penting, yaitu sebagai perantara yang menjabatani harapan konsumen pada saat produsen menjanjikan suatu kelebihan dari produknya kepada konsumen. Merek dalam dunia perdagangan sangat penting karena merek bermanfaat bagi pembeli, perantara, produsen, maupun publik lain. Menurut Kellogg dalam Ciptono 2005, merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Menurut Kotler dan Keller 2008, Asosiasi Pemasaran Amerika mengidentifikasi merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual yang sekelompok penjual dan untuk mengidentifikasinya dari barang atau jasa pesaing. Menurut Ciptono 2008 dalam Sutriono 2012, merek merupakan logo instrumen legal hak kepemilikan perusahaan, shorthand, shorthand notation, fixed reducer, positioning, kepribadian, rangkaian nilai visi, penambahan nilai identitas, citra, relasi, dan evaluating equity. Merek adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis. Strategi merek. Strategi merek merupakan bagian penting dari perumusan strategi produk sebuah perusahaan dalam kegiatan bisnis. Ada beberapa strategi merek yang bisa digunakan dalam strategi bisnis antara lain. Nomor satu yaitu perluasan lini. Strategi ini dilakukan dengan cara menambahkan variasi baru pada produk suatu perusahaan. Tujuannya untuk memperluas target pasar yang sedang dibidik dan menguatkan merek tersebut di kalangan masyarakat luas. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk pertama. Kemudian ingin meningkatkan volume perusahaan atau memang masih memiliki kapasitas produksi, sehingga perusahaan memutuskan untuk menambah lini produk baru. Dua, perluasan merek. Strategi ini kebanyakan diterapkan oleh perusahaan besar demi menguasai pasar. Perusahaan besar tersebut memanfaatkan merek yang sudah dikenal banyak orang untuk mengeluarkan produk baru guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Misalnya merek Lifebuoy dulu dikenal sebagai merek sabun, namun sekarang telah melebar mereknya dengan meluncurkan produk sampo dan hand wash. Untuk nomor tiga yaitu multi branding. Strategi ini melibatkan pengenalan lebih dari satu merek dalam kategori produk yang sama. Ada berbagai alasan atau sebab mengapa perusahaan memilih strategi multi brand atau mengapa perusahaan memiliki banyak merek dalam kategori produk yang sama tersebut. Kadang perusahaan memang tidak ingin mengganggu kinerja merek yang sudah ada, sehingga ketika akan memperluas lini produk, maka digunakanlah merek yang baru. Dengan demikian, merek pertama akan aman jika terjadi kegagalan pada merek kedua ini. Bisa juga perusahaan dengan sengaja menciptakan second brand dengan maksud untuk melindungi merek pertama, jadi merek kedua ini sifatnya atau fungsinya adalah untuk berperang jika ada produk pesaing yang mengganggu istilah sebagai fighting brand atau flanking brand. Misalnya perusahaan Indofood sengaja meluncurkan merek Indomie, Supermie, dan Sarimi guna membidik target pasar yang berbeda. Nomor 4 yaitu merek baru. Penggunaan merek baru untuk meluncurkan produk baru biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah khawatiran jika produk baru gagal maka bisa mempengaruhi merek
dan produk yang sudah ada. Perusahaan itu sudah tidak mau mengambil risiko dengan merek dan produk yang baru tersebut. Strategi ini melibatkan pengenalan merek baru dalam pasar yang ada atau baru. Apabila sebuah perusahaan telah meluncurkan sebuah produk baru dalam kategori baru, namun tidak memungkinkan untuk mengganggu merek yang sudah ada, maka tidak ada salahnya bagi perusahaan tersebut untuk menawarkan sebuah merek baru bagi produk yang akan mereka luncurkan. Misalnya perusahaan Unilever mengeluarkan merek Pepsodent untuk kategori produk pasta gigi, Blue Band untuk merek margarin, dan sebagainya. Yang kelima yaitu geo branding. Merek sama atau geo branding adalah penggunaan dua merek untuk satu produk. Atau bisa disebut juga kerjasama branding, dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Biasanya strategi ini ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek yang terkenal dan sudah sangat kuat, sehingga penggunaan dua merek tersebut akan semakin menguatkan posisi produk di pasar. Penggunaan merek tersebut akan memiliki dampak meningkatnya jumlah konsumen dari produk tersebut karena adanya penambahan jumlah konsumen dari masing-masing merek yang sudah eksis di pasar tersebut. Itu yang selanjutnya itu elemen elemen brand equity, ekuitas merek. Brand equity adalah satu ekuitas merek dalam menghadapi persaingan yang ketat. Merek yang kuat merupakan suatu pembeda yang jelas, bernilai, dan berkesinambungan. Bagi perusahaan pemilik merek, brand equity menjadi ujung tombak bagi daya saing perusahaan dan sangat membantu dalam strategi pemasaran. Ada 5 elemen brand equity sebagai berikut. Satu, brand awareness. Dua, brand perception. Tiga, customer loyalty. Yang keempat, brand association. Yang kelima, brand quality. Yang pertama itu brand equity. Peranan brand equity. Brand equity memiliki peran penting dalam bisnis dan pemasaran. Berikut adalah beberapa peran utama dari brand equity. Yang nomor satu yaitu meningkatkan kesetiaan pelanggan. Brand equity dapat membangun kesetiaan pelanggan. Pelanggan yang puas dengan suatu merek cenderung melakukan pembelian berulang dan menjadi pelanggan setia. Yang kedua yaitu meningkatkan daya tarik produk. Brand equity dapat meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Yang ketiga itu meningkatkan keunggulan kompetitif. Brand equity dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Merek yang kuat dapat membedakan produk perusahaan dari produk pesaing. Yang keempat yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Brand equity dapat meningkatkan nilai perusahaan. Merek yang kuat dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata konsumen dan pasar. Yang kelima yaitu mempermudah ekstensi merek. Brand equity dapat mempermudah ekstensi merek. Merek yang kuat dapat mempermudah perusahaan untuk memperluas lini produk dan memasuki pasar baru. Dua dimensi di brand equity. Menurut SK 2018 halaman 15, brand equity terdiri atas 4 dimensi yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur dan menilai brand equity, yang terdiri atas satu, brand awareness, kesadaran merek, menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali meningkatkan suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Yang kedua, perceived quality, persepsi kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Dengan kata lain, persepsi kualitas adalah segala tanggapan seorang konsumen atas seluruh rangkaian dari suatu produk atau jasa lainnya yang diharapkan persepsi tersebut memiliki nilai yang baik. Tiga, brand association. Asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul di benak seorang pelanggan atau calon pelanggan yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu brand. Tingkat kekuatan asosiasi ini dilandasi dengan kebanyakan pengalaman atau dengan apa yang dilihat yang akan menjadi bahan komunikasi. Yang keempat, brand loyalty, loyalitas merek. Merupakan suatu ukuran keterkaitan konsumen kepada sebuah merek. Brand loyalty juga menggambarkan seberapa kuat referensi seorang konsumen terhadap suatu merek apabila dibandingkan dengan merek lainnya. Selanjutnya yaitu metode populasi dan sampling. Menurut Jarwo 1994, populasi adalah jumlah keseluruhan dari suatu satuan-satuan atau individu-individu yang
karakteristiknya hendak diteliti dan satu-satuanya tersebut dinamakan unit analisis. Dapat berupa orang-orang, institusi, institusi, benda-benda, dan sebagainya. Menurut Handayani 2020, populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri yang sama. Bisa berupa individu dari suatu kelompok peristiwa atau sesuatu yang akan diteliti. Sampel adalah wakil atau sebagai dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki peneliti. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Metode populasi dan sampling. Menurut Cerwanto 94, sampel adalah sebagai dari populasi. Karakteristik yang diteliti, sampel yang baik dan kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Menurut Scioto, DKK 2015, sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Menentukan jumlah sampling, proses penentuan jumlah unit yang akan diambil dari suatu populasi dan observasi atau diukur dalam suatu penelitian yang melibatkan pertimbangan antara presisi yang diinginkan, tingkat kepercayaan yang diinginkan, serta variasi atau keberagaman dalam populasi. Dalam pengumpulan data, jawaban yang telah diisi oleh populasi yang dicari didapatkan sebanyak 50 responden. Untuk mengetahui banyaknya jumlah sampling, bisa mengikuti tabel di bawah ini yang menentukan dengan rumus solving dan sampling yang kami pilih bertoleransi. Berdasarkan dari perhitungan tabel di samping, dari banyaknya responden yang menjawab, yaitu sebanyak 50 responden dengan toleransi 5%, yaitu ada 44 data responden yang dipilih secara acak untuk data sampling. Sini ada tabel validitas, yang dimana kita menggunakan 44 sampel yang dikurangi 2 jadi 42 dengan tingkat signifikan 0,5%. Di sini ada uji validitas X1. Pada dasarnya, data dikatakan valid apabila percent correlation lebih tinggi daripada nilai R-table. Di sini, pada tabel di atas menunjukkan butir pertanyaan pada variabel X1 adalah nilai percent correlation lebih besar daripada 0,297, yang artinya butir pertanyaan pada variabel X1 valid dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan uji berikutnya. Di sini ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas apabila nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60 maka dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach alpha kurang daripada 0,60 maka tidak reliable. Interpretasinya diketahui bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 1, lebih besar daripada 0,60. Maka pertanyaan pada variabel X1 itu bisa dikatakan reliable. Untuk uji validitas X2 sama seperti tadi, bahwa pada tabel di samping menunjukkan butir pertanyaan pada variabel X2 adalah nilai persennya itu lebih besar daripada 0,297, yang dimana itu bisa dikatakan valid. Yang pertanyaan pertama, kita memiliki nilai percent correlation 0,770. Pertanyaan kedua 0,748 dan pertanyaan 3 0,770 dan pertanyaan keempat 0,717 dan pertanyaan kelima yaitu 0,746, yang dimana
nilai percent correlation ini lebih besar daripada nilai R-table yang jumlahnya 0,297 dan bisa dikatakan valid. Untuk uji reliabilitas X2, sama seperti tadi, apabila nilai gelombang alfanya lebih besar daripada 0,60, maka dinyatakan reliable. Di sini kita bahwa nilai gelombang alfanya sebesar 0,779 lebih besar daripada 0,60, dan di sini pertanyaan pada variabel X2 maka dianggap reliable. Dan uji validitas X3, pada dasarnya data dikatakan valid apabila percent correlation lebih besar daripada nilai R-table. Dan kita lihat di sini pada table menunjukkan butir pertanyaan pada variabel X3, nilai percent correlation-nya semuanya lebih besar daripada nilai R-table. Maka dari semua pertanyaan X3 ini dianggap valid. Dan untuk bisa melanjutkan ke uji berikutnya, yaitu uji reliabilitas X3. Di sini kita memiliki rombat alfa yang sebesar 0,872, yang dimana 0,87 ini lebih besar daripada 0,60, dan maka pertanyaan pada variabel X3 ini adalah reliable. Dan di sini ada uji validitas Y1, yang dimana nilai percent correlation dari setiap pertanyaan ini lebih besar daripada nilai R-table, yang dimana kita bisa menyatakan bahwa semua pertanyaan di uji di validity Y1 ini adalah valid dan bisa melanjutkan ke uji berikutnya. Uji reliable Y1. Apabila nilai gelombang alfa lebih besar daripada 0,6, maka reliable dan sebaliknya. Di sini kita uji tahap 1 memiliki nilai gelombang alfanya lebih kecil daripada 0,60, yang dimana uji tahap 1 ini hasil dan tidak reliable, maka akan dilakukan pengujian tahap kedua untuk menghasilkan reliable. Dan di uji tahap 2 masih saja belum reliable dikarenakan gelombang alfanya lebih kecil daripada 0,60. Maka kita akan melakukan menghapus nilai tertinggi pada salah satu pertanyaan di gelombang alfa if item delete di atas dan menguji coba tahap 3 untuk menghasilkan reliable. Uji reliabilitas yang tahap 3, kita masih belum bisa menyatakan bahwa uji tahap 3 ini reliable karena rombat alfanya masih di bawah 0,60, dan kita akan menghapus lagi dari nilai tertingginya pada salah satu pertanyaan di kerombat alfa item delete di atas dan uji coba tahapan untuk menghasilkan reliable. Dan di tahap 4 kita nyatakan bahwa hasil reliabilitas sudah reliable dikarenakan kerombat alfanya itu lebih besar daripada 0,60, maka pertanyaan pada variabel Y sudah reliable untuk diuji tahap 4. Sini ada bab 3 pembahasan. Profil perusahaan Ricis Factory merupakan warung makan cepat saji QSR yang berasal dari Indonesia. Terkenal dengan saus kejunya yang lezat yang menyertai hampir semua pilihan menu. Tempat ini didesain sebagai lokasi hangout yang nyaman bagi orang dari berbagai usia dan latar belakang. Peresmian Ricis Factory pertama kali dilakukan di Indonesia pada tanggal 8 Februari 2011 di Paris, Van Java, Mall Bandung, Jawa Barat.
Sejak itu, warung ini telah berkembang di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Keistimewaan dari restoran ini adalah saus kejunya yang dihidangkan dengan hampir seluruh yang ada. The Cheese Factory menyajikan beragam hidangan untuk memenuhi selera yang beraneka ragam. Pada tahun 2018, warung makan ini meraih medali perunggu dalam kategori WOW Brand 2018 untuk restoran cepat saji di Indonesia. Richeese Factory berencana untuk terus memperluas kehadirannya dalam beberapa tahun mendatang. Profil perusahaan, visi perusahaan, yaitu visi utama dari Richeese Factory adalah to be the first option for the customer to experience cheese at affordable price and quick service. Untuk mencapai visi tersebut, Richeese Factory memilih cara dengan menyediakan makanan dan minuman cepat saji dengan kualitas produk dan layanan terbaik oleh orang yang ahli dalam bidangnya sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Keberhasilan yang terus diraih menjadikan Richeese Factory sebagai restoran yang dikenal luas oleh masyarakat. Di sini ada misi perusahaan, yaitu di mana pernyataan misi Kaplan dan Norton merinci eksistensi perusahaan, mendeskripsikan sasaran dasar dan menyampaikan sasaran global organisasi yang wajib dicapai oleh para pemimpin dan staf. Mengacu pada landasan teori tersebut, Richeese Factory menetapkan visi sebagai berikut. When entertain or valuable customer by continuously innovating cheese in food with fun, lively, and socializing atmosphere. Pembahasan profil perusahaan. Produk perusahaan yang diteliti adalah Richeese Factory, dikenal sebagai restoran cepat saji yang menyajikan menu utama olahan ayam crispy dengan saus pedas. Richeese Factory juga menjual beberapa menu lainnya seperti burger, kentang, hingga dessert. Berikut daftar gambar menu Richeese Factory. Ada 3 gambar. Baik, di sini kita akan beralih ke profil responden yang dimana ada berbagai kriteria seperti umur, jenis, kelamin, dan pendidikan terakhir. Dari 50 responden yang menjawab kuesioner yang disebar, terdapat presentasi sebagai berikut. Disimpulkan dari profil responden, dari kriteria jenis kelamin yang disediakan pada pilihan kuesioner terdapat 54% laki-laki dan 46% perempuan. Presentasinya ada 100 dari 50 orang. Dari kriteria umur yang disediakan pada pilihan kuesioner terdapat 62% berumur 15 sampai 20 tahun, 28% berumur 21 sampai 25 tahun, 8% berumur 26 sampai 30 tahun, dan 2% berumur lainnya atau di atas 30 tahun. Total 100% dari 50 orang. Dari kriteria pendidikan yang disediakan pada pilihan kuesioner terdapat 50% pendidikan SMA, 50% pendidikan D3 atau S1, total 100% dari 50 orang. Di sini ada tabel yang dimana pertanyaan pertama elemen brand awareness, yang dimana frekuensi potato ada 1 dengan persentase 2%, 2 responden Indofood dengan persentase 4%, 4 responden ayam geprek dengan persentase 8%, 20 responden Richeese dengan persentase 40%, dan seterusnya sampai Subway dengan 1 responden dengan persentase 2%, yang jika dijumlahkan seluruh frekuensi atau responden ada 50 dan persentasenya 100. Di sini ada pertanyaan yang kedua, yang dimana kita menyebutkan 3 merek makanan lainnya yang Anda ketahui selain merek yang sudah disebutkan. Yang dimana di sini bisa dilihat ada 7 responden KFC dengan persentase 15,9, 2 responden Indomie
dengan persentase 4,54, 3 responden AW dengan persentase 6,9, 2 responden Solaria dengan persentase 4,54, 5 responden McDonald dengan persentase 11,37%, sampai dengan Kebuli Yaman dengan 1 responden dengan persentase 2,27%. Di sini ada elemen brand awareness. Yang pertanyaan ketiga dengan jawaban ya, ada 24 frekuensi dengan persentase 54,54%. Jawaban tidak dengan frekuensi 5 dengan persentase 11,37%. Dengan jawaban mungkin 15 frekuensi dengan persentase 34,0,9% dari 44 responden, dan jika dijumlahkan ada 100% persentase. Di sini ada elemen brand association, itu yang mengenai produk makanan Richeese Factory. Di sini ada tabel brand association merek Richeese Factory. Di pertanyaan yang pertama ada 45 jawaban ya, 0 tidak, 5 jawaban mungkin. Dan di pertanyaan kedua ada 35 jawaban ya, ada 2 jawaban tidak, ada 13 jawaban mungkin. Dan di pertanyaan ketiga ada 44 jawaban ya, ada 0 jawaban tidak, ada 6 jawaban mungkin. Dan di pertanyaan keempat ada 30 jawaban ya, ada 2 jawaban tidak, ada 18 jawaban mungkin. Dan di pertanyaan kelima ada 36 jawaban ya dan 3 jawaban tidak dan 11 jawaban mungkin. Dan jika ditotalkan dari semua pertanyaan, jawabannya ada 190, jawaban tidak 7, dengan jawaban mungkin 53. Sini ada tabel nilai C kuadrat. Ada data pengujian tahap 1 semua asosiasi Richeese Factory di keseluruhan dengan responden 44 responden dengan bobot nilai tidak adalah 0, nilai mungkin 1, dengan nilai ya 2. Itu akan diujikan tahap 1 yang dimana C-nya itu 5, N-nya 356, sigma R-nya ada 3144, dan sigma C-nya ada 30.751. Dimasukkan ke rumus sejumlah min 79,23. Dengan derajat bebas 5 diambil 1 sama dengan 4. A sama dengan 0,05. X kuadrat 0,05,4 sama dengan 9,488. Q kurang dari X kuadrat, dengan demikian HO diterima. Ada data pengujian tahap 1 semua asosiasi Richeese Factory dengan keseluruhan. Berdasarkan perhitungan uji Kohran yang ada, dapat kami simpulkan bahwa pengambilan keputusan oleh konsumen terhadap pembelian produk Richeese ditentukan oleh yang 1, perpaduan saus barbecue dengan saus keju yang ciri khas. 2, kemudahan bagi usahawan untuk membuka cabang di mana-mana. Yang ketiga, makanan yang membuat saus keju dan saus barbecue yang diproduksi oleh PT Richeese Kuliner Indonesia dengan kredibilitas tinggi. 4, merupakan makanan dengan cita rasa yang tidak mudah untuk ditiru. Yang kelima adalah makanan siap saji yang mengenyangkan. Skala pengukuran performance dengan pembobotan sebagai berikut. 1, sangat memuaskan. 2, memuaskan. 3, tidak memuaskan. Dengan importance dengan pembobotan sebagai berikut. 1, sangat penting. 2, penting. 3, tidak penting.
sangat memuaskan. Ada 3 frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 3, X kuadrat 1, Fx kuadrat 2, 3 dengan persentase 6,82. Dengan jawaban memuaskan, frekuensinya ada 40, X-nya 2, Fx-nya 80, X kuadrat ada 4, Fx kuadrat 160 dengan persentase 90,9. Dengan jawaban tidak memuaskan, dengan frekuensi 1, X-nya 3, Fx-nya 3, Fx kuadratnya 9, Fx kuadrat 9 dengan persentase 2,28. Dan jika ditotalkan, F-nya 44, X-nya 6, Fx-nya 86, dengan Fx kuadratnya 174. Rata-rata 86 dibagi 44 sama dengan 1,94. SD-nya akar 174 dikurang 86 kuadrat dibagi 44 dibagi per 44 min 1 sama dengan hasil 0,137. Untuk importance, tingkat harga di Regis Factory dengan jawaban sangat penting dengan 17 frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 17, X kuadratnya 1, Fx kuadrat 17 dengan persentase 38,6. Dengan jawaban penting, ada 27 frekuensi, X-nya 2, Fx-nya 54, X kuadratnya 4, Fx kuadrat ada 108, 61, dengan persentase 61,4%. Dengan total 44, total frekuensi ada 44 dan total persentase ada 100 dengan Fx kuadrat total 125 dengan jika ingin menghitung rata-rata 71 dibagi 44 sama dengan 1,613 SD akar 125 dikurang dalam kurung 71 kuadrat per 44 per 44 min 1 dengan hasilnya 0,4242. Performance bentuk packaging dari Richeese Factory yang ramah lingkungan. Dengan jawaban memuaskan ada 4 frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 4, X kuadratnya 1, Fx kuadrat ada 4 dengan persentase 9,1. Dengan jawaban memuaskan, ada 39 frekuensi, 2x, Fx 78, X kuadrat 4, Fx kuadrat 156, dengan persentase 88,6,3. Dengan jawaban tidak memuaskan, frekuensinya 1, X-nya 3, Fx 3, X kuadrat 9, Fx kuadrat 9, dengan persentase 9,27. Yang jika ditotalkan, F-nya 44, X-nya 6, Fx-nya 85, dengan Fx kuadrat 169, dengan persentase 100. Dan jika menghitung rata-rata, 85 dibagi 4, dengan hasilnya 1,931. Dan SD akar 169 dikurang 85 kuadrat per 44 per 44 dikurang 1 dengan hasil 0,111. Sini ada importance bentuk packaging dari Richeese Factory yang ramah lingkungan. Dengan jawaban sangat penting 12, X-nya 1, Fx-nya 12, X kuadrat 1, Fx kuadrat 12 dengan persen 27,27%. Penting, dengan jawaban penting ada 32 frekuensi, X2, Fx-nya ada 64, X kuadratnya 4, Fx kuadrat 128 dengan persentase 72,73. Dan jika ingin menghitung rata-rata, 76 dibagi 44 sama dengan 1,727 dengan SD akar 140 kurang 76 kuadrat per 44
per 44 dikurang 1 dengan hasil 0,202. Dengan performance, tingkat kemudahan dalam menemukan outlet receive factory dengan jawaban sangat memuaskan, ada 11 frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 11, X kuadrat 1, Fx kuadrat 11 dengan persentase 25%. Dengan jawaban memuaskan, 31 frekuensi, X-nya 2, Fx-nya 62, X kuadrat ada 4, Fx kuadrat ada 124 dengan persentase 70,46. Dengan jawaban tidak memuaskan, frekuensinya 2, X-nya 3, Fx 6, X kuadrat 9, Fx kuadrat 18 dengan persentase 4,54 dengan rata-rata 1,795 dengan SD 0,259. Ada performance kualitas rasa ayam goreng tepung dengan saus barbeque-nya. Dengan jawaban sangat memuaskan, yaitu ada 17, X-nya 1, Fx-nya 17, X kuadrat 1, Fx kuadrat 17 dengan persentase 38,64. Dengan jawaban memuaskan, ada frekuensi 27, X-nya 2, Fx-nya 54, X kuadratnya 4, Fx kuadrat ada 108 dengan persentase 61,36. Dan dengan rata-rata 1,613 dengan SD 0,242. Jadi importance kualitas rasa ayam goreng tepung dengan saus barbeque-nya. Dengan jawaban yang sangat penting, F-nya 18, X-nya 1, Fx ada 18, X kuadrat 1, Fx kuadrat ada 18 dengan persentase 40,9. Penting, dengan jawaban penting, F-nya ada 26, X-nya 2, Fx-nya 54, X kuadrat ada 4, Fx kuadrat 104 dengan persentase 59,1 dengan rata-rata 0,590 dengan SD 0,247. Kualitas kebersihan yang dijaga demi kenyamanan konsumen. Skala pengukuran performance dengan pembobotan sangat memuaskan, dan tidak memuaskan. Sangat memuaskan memiliki 9 frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 9, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 9 dengan jumlah persentase 20,45%. Memuaskan memiliki 35 frekuensi dengan X-nya 2, Fx-nya 70, X kuadratnya 4, Fx kuadratnya 140 dengan jumlah persentase 79,55%. Tidak memuaskan tidak memiliki frekuensi. Rata-rata sama dengan 79/44 sama dengan 1,795. SD sama dengan 149 dikurang 79 pangkat 2 per 44/44 dikurang 1 sama dengan 0,166. Lalu ada importance dengan pembobotan sangat penting, dan tidak penting. Penting memiliki 17 frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 17, X kuadrat 1, Fx kuadratnya 17, dan jumlah presentasinya 38,63%. Penting memiliki 27 frekuensi dengan X-nya 2, Fx-nya 54, X kuadratnya 4, Fx kuadratnya 108 dengan jumlah presentase 61,37. Tidak penting tidak memiliki frekuensi. Rata-rata sama dengan 71/44 sama dengan 1,613. SD sama dengan 125 dikurang 71 pangkat 2 per 44/44 dikurang 1 sama dengan 0,242. Rangkuman dari hasil observasi performance dan importance. Untuk tingkat harga, performance-nya 1,954 dan untuk importance-nya 1,613. Bentuk packaging-nya untuk performance-nya 1,931 dan untuk importance-nya 1,727. Kemudahan dalam menemukan outlet, performance-nya 1,795 dan importance-nya 1,840.
Kualitas rasa ayam gorengnya untuk performance-nya 1,613, importance-nya 1,590. Kualitas kebersihan untuk performance-nya 1,795 dan importance-nya 1,613. Rata-ratanya adalah performance-nya 1,818 dan importance-nya 1,677. Rangkuman dari hasil observasi performance dan importance. Hasil analisis perceived quality merek makanan. Kemasan Riches Factory dengan metode performance importance secara individu untuk perceived quality tentang indikator keterjangkauan harga, bentuk packaging, mudahnya menemukan outlet Riches Factory, kualitas rasa, kualitas kebersihan. Pada merek Riches Factory dinilai bagus karena tingkat performance-nya lebih tinggi dari tingkat importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden makanan merek Riches Factory sudah memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Untuk perceived quality secara keseluruhan menunjukkan bahwa merek makanan Riches Factory secara rata-rata memiliki performance lebih tinggi daripada importance. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap merek Riches Factory sudah memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Lalu kita masuk pada elemen brand loyalty. Pertanyaan analisis switcher, seberapa seringkah Anda membeli produk makanan lain karena faktor harga? Jarang, sering, dan selalu. Jarang memiliki 12 frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 12, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 12, dan jumlah presentasinya 27,27. Sering memiliki 30 frekuensi dengan X-nya 2, Fx-nya 60, X kuadratnya 4 dan Fx kuadratnya 120 dengan jumlah persentase 68,18. Selalu memiliki 2 frekuensi dengan X-nya 3, Fx-nya 18, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 18 dan jumlah presentasinya 4,55. Rata-ratanya 90/44 sama dengan 2,045. Switcher 32/44 dikali 100% sama dengan 72,7%. SD sama dengan 150 dikurang 90 pangkat 2/44 dikurang 1 sama dengan minus 34,0909/43 sama dengan minus 0,792. Lalu, pertanyaan analisis habitual buyer. Apakah Anda sependapat bahwa Anda membeli produk Riches Factory hanya karena kebiasaan? Tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Tidak setuju memiliki 18 frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 18, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 18, dan jumlah presentasinya 40,90. Setuju memiliki 26 frekuensi, X-nya 2, Fx-nya 52, X kuadratnya 4, Fx kuadratnya 104, dan jumlah presentasenya 59,1. Sangat setuju tidak memiliki frekuensi. Rata-rata sama dengan 70/44 sama dengan 1,590. Habitual bayarnya sama dengan 26/44 dikali 100% sama dengan 59%. SD sama dengan 122 dikurang 70 pangkat 2/44 dikurang 1 sama dengan 10,6364/43 sama dengan 0,247. Lalu, pertanyaan analisis satisfied buyer, apakah Anda merasa puas setelah Anda memakan produk Riches Factory? Tidak puas, puas, dan sangat puas. Tidak puas memiliki satu frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 1, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 1, dengan jumlah persentase 2,27. Puas memiliki 37 frekuensi, X-nya 2, Fx-nya 74, X kuadratnya 3, Fx kuadratnya 148, dengan jumlah presentasinya 84,1. Sangat puas memiliki 6 frekuensi dengan X-nya 3, Fx-nya 18, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 54, dengan jumlah presentasenya 13,63. Rata-rata sama dengan 93/44 sama dengan 2,11. Satisfied bayarnya sama dengan 43/44 dikali 100% sama dengan 97,7%. SD sama dengan 203 dikurang 93 pangkat 2/44 dikurang 1 sama dengan 6,431819
43 sama dengan 0,149. Lalu ada pertanyaan analisis Tracking the Brand. Apakah Anda benar-benar mendukung produk makanan Richeese Factory? Tidak suka, suka, dan sangat suka. Tidak suka memiliki dua frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 2, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 2, dan jumlah presentasenya 4,54%. Lalu yang suka memiliki 35 frekuensi, X-nya 2, Fx-nya 70, X kuadratnya 4, dan Fx kuadratnya 140 dengan jumlah presentasinya 79,55. Sangat suka memiliki 7 frekuensi dengan X3, Fx-nya 21, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 63, dan jumlah presentasinya 15,91. Rata-rata sama dengan 93/44 sama dengan 2,113. Tracking the Brand 42/44 dikali 100% sama dengan 95,4%. SD sama dengan 205 dikurang 93/2 per 44 dikurang 1 sama dengan 8,4311819 per 43 sama dengan 0,196. Lalu ada pertanyaan analisis committed buyer. Apakah Anda menyarankan ke orang lain untuk membeli produk makanan Richeese Factory? Tidak pernah, pernah, dan jarang. Tidak pernah memiliki dua frekuensi, X-nya 1, Fx-nya 2, X kuadrat 1, Fx kuadrat 2, dan jumlah presentasenya 4,55. Pernah memiliki 34 frekuensi, X-nya 2, Fx-nya 68, X kuadratnya 4, dan Fx kuadratnya 136 dengan jumlah frekuensinya 77,27 dan jarang memiliki 8 frekuensi, X-nya 3, Fx-nya 24, X kuadratnya 9, dan Fx kuadratnya 72 dengan jumlah presentasinya 18,18. Rata-rata sama dengan 94/44 sama dengan 2,136. Committed buyer sama dengan 42/44 dikali 100% sama dengan 95,4%. SD sama dengan 210 dikurang 94/2 per 44 dikurang 44/1. 44 dikurang 1 sama dengan 9,181819 per 43 sama dengan 0,213. Lalu ada piramida loyalitas merek. Analisis dan pembahasan dalam bab 3 ini diperoleh penulis lewat studi keputusan terhadap literatur yang berhubungan maupun dari hasil penyebaran kuesioner terhadap responden yang merupakan konsumen Richeese Factory di Jabodetabek. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan program SPSS untuk mendapatkan informasi dan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan-hubungan yang terjadi di antara variabel-variabel penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri jurnal-jurnal ilmiah yang terkait buku-buku yang dapat membantu untuk menyusun variabel-variabel pernyataan dalam kuesioner penelitian, serta membimbing penulis di dalam proses menganalisis serta menginterpretasikan hasil temuan yang didapat. Lalu kita masuk ke dalam bab 4. Bab 4 yaitu penutup dan saran. Kesimpulan A. Elemen brand awareness. Hasil dari perhitungan elemen brand awareness, Richeese Factory mendominasi brand awareness dengan presentasi mencapai 40%, menunjukkan tingginya kesadaran merek di kalangan responden. Hal ini mencerminkan popularitas dan pemahaman yang baik tentang merek Richeese Factory di pasar. Sebanyak 54,54% responden dapat mengenali merek Richeese Factory dengan ciri-ciri dan foto kemasannya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden bisa mengidentifikasi merek ini yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan. B. Elemen Brand Association. Berdasarkan perhitungan uji coran yang ada, dapat kami simpulkan bahwa pengambilan keputusan oleh konsumen terhadap pembelian produk Richeese ditentukan oleh perpaduan saus barbeque dan saus keju yang ciri khas, kemudahan bagi usahawan untuk membuka cabang, makanan yang menggunakan saus keju dan saus barbeque yang diproduksi dengan kredibilitas tinggi, merupakan makanan dengan cita rasa yang tidak mudah untuk ditiru dan makanan siap saji yang mengenyangkan. Elemen brand perceived quality. Tingkat harga dari Richeese Factory dinilai tinggi dalam rata-rata performa sebesar 1,954
dan pentingnya dianggap sedang dengan rata-rata 1,613. Lalu bentuk packaging dari Richeese dinilai tinggi dengan rata-rata performa 1,931 dan pentingnya dianggap sedang dengan rata-rata 1,727. Kemudahan dalam menemukan outlet memiliki performa yang tinggi dengan rata-rata 1,795 dan pentingnya 1,840. Kualitas rasa ayam goreng dari Richeese Factory dinilai secara keseluruhan sebagai sedang dengan tingkat pentingnya yang hampir sebanding dengan rata-rata performanya 1,613 dan pentingnya 1,590. Richeese Factory memiliki brand perceived quality yang baik dalam hal harga, desain, kemasan, dan kemudian akses ke outlet. Meskipun kualitas rasa ayam goreng dinilai sedang, tetapi masih sesuai dengan tingkat pentingnya. Lalu ada elemen brand loyalty. Dalam analisis Witcher ada 32 responden yang sering dan selalu membeli produk makanan lain karena faktor harga, dan 12 responden lainnya jarang. Dalam analisis habitual buyer ada 27 responden yang sependapat bahwa membeli produk Richeese Factory karena kebiasaan, dan 17 responden lainnya tidak setuju. Dalam analisis satisfied buyer, ada 43 responden yang merasa puas dan sangat puas setelah memakan produk Richeese, ada 1 responden yang tidak merasa puas. Dalam analisis looking the brand, ada 42 responden suka dan sangat suka pada produk makanan Richeese Factory dan 2 responden lainnya tidak suka. Dan dalam analisis committed buyer, ada 42 responden yang pernah dan jarang menyarankan orang lain untuk membeli produk Richeese Factory dan 2 responden lainnya tidak pernah. Saran. Setelah menguraikan kesimpulan dari penelitian harga, desain, kemasan, kemudahan akses, kualitas rasa ayam goreng terhadap kepuasan konsumen, maka penulis akan menyampaikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya, yaitu untuk harga Richeese Factory sebaiknya menetapkan harga yang terjangkau bagi semua kalangan, karena apabila harga yang ditetapkan terlalu tinggi, tidak menutup kemungkinan orang akan berpikir 2 kali untuk sering berkunjung ke tempat makan tersebut. Terlebih lagi bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, dan mungkin lebih sering memberikan harga promo untuk menarik perhatian para konsumen. Bagi restoran Richeese Factory diharapkan dapat membuka cabang yang memiliki tempat yang strategis, mudah ditemukan, dan yang pasti tidak terlalu jauh dari rumah, sekolah, kampus, atau tempat kerja, dan mempertahankan kualitas terbaik yang dimilikinya, yang dapat meningkatkan rasa kepuasan terhadap konsumen dan juga dapat meningkatkan kualitas produknya. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir konsumen yang tidak puas pada restoran Richeese Factory dan tidak membeli produk Richeese Factory hanya karena kebiasaan, tetapi para konsumen akan membeli produk tersebut karena memang puas dengan kualitas produk yang dimiliki dan harga yang terjangkau. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.